bisa berinteraksi dengan guru dan teman-teman yang mau berbagi ilmu yang sifatnya sangat diperlukan pada era saat ini. Menjadi sedikit paham tentang pemetaan, terutama mapping menggunakan drone ini Om. Karena yang sebelumnya saya pernah menggunakan drone, cuma belum pernah menggunakan yang misi-misi yang seperti yang telah diajarkan. Sifatnya hanya memvideokan dengan hanya memfoto, mengcapture saja. Jadi ini merupakan pengalaman yang benar-benar baru kalau bagi saya Om. Selanjutnya memiliki banyak teman dari seluruh Indonesia itu untuk pengalaman. Kendala hambatan yang saya alami pada setiap level itu tuh pada saat mengerjakan tugas itu saya masih banyak melihat ini Om, melihat YouTube karena tidak terlalu mahir menggunakan ArcGIS. Jadi masih menggunakan YouTube. Terus memiliki warna tapi belum berani menerbangkan dan menggunakan datanya Mbak Febi. Itu warna yang di tempat saya itu merupakan inventaris perusahaan. Jadi semenjak yang setelah kejadian yang pernah hilang itu belum pernah nyoba lagi yang itu karena memang kayaknya spek dari Android-nya tidak terlalu itu Om, tidak terlalu tidak karena RAM-nya terlalu kecil. Terus kendala yang berikutnya harus membagi waktu karena saya orang lapangan, bekerja di lapangan. Selanjutnya spesifikasi laptop tidak mumpuni karena hanya 4 GB saja RAM-nya, jadi agak tersendat-sendat itu pekerjaan yang kemarin itu. Terus keterbatasan jaringan sinyal yang tidak stabil karena agak jauh Om dari perkotaan kan, agak di pelosok sekitar belasan kilo lah dari kota. Lanjut Om. Om Barum bisa mendengar? Suara saya bisa didengar Om? Halo? Om Barum. Lanjut Om, lanjut. Om Barum jangan mati. Lanjut Om. Yes, ya, suara saya bisa didengar ya Om? Ya, langsung. Baik, keluaran hasil peta pelatihan dari kelas basic leper itu yang pertama itu sekitar kurang lebih yang 1 bulan yang lalu itu area yang dipetakan adalah arena olahraga kampus Unipa, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Tugas-tugas yang dikerjakan membuat peta kontur udara area kampus dengan membuat peta kontur. Foto udara ini diperoleh dari Om Jul Pikar nih, menggunakan drone DJI Mavic 2 Pro. Catatan pengambilan foto udara tidak dilakukan dengan ground control point. Lanjut Om. Ya. Next Om. Oke. Tugas peta foto udaranya, letak koordinat arena olahraga kampus Unipa adalah di koordinat X 134,067016 dengan koordinat Y-nya terletak di minus 0,830202 dengan luas arena olahraga kampus yang dipetakan adalah 4,738 hektar. Dengan panjang garis kontur dengan panjang garis tengah adalah 169,698 meter Om. Lanjut. Terus pembuatan peta kontur garis kontur arena olahraga kampus Unipa dengan interval 1 meter, titik tertinggi permukaan 121 meter dari permukaan laut. Titik rendah permukaannya 25 meter dari permukaan laut. Lanjut Om. Terus keluaran yang hasil pelatihan kelas Advance 1 dan 2 itu area yang dipetakan adalah kompleks perumahan Geria Amban Bix. Maaf ada kesalahan di sini Om. Kompleks perumahan Geria Amban Bix, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
Tugas-tugas yang dikerjakan adalah membuat peta udara perumahan Gria Amban Bix, peta kontur, peta tutupan lahan, peta kelas lereng, peta area terbangun dan tidak terbangun, peta kesesuaian ruang, peta keterlanjuran pembangunan. Semuanya itu foto udara ini diambil oleh Mbak Eka Pebi Putri menggunakan drone DJI Mavic 2 Pro. Catatannya pengambilan foto udara tidak dilakukan ground control point. Lanjut Om. Langsung. Peta udara perumahan Gria Amban Bix dengan koordinat X 134,0744991 dengan koordinat X dengan koordinat Y-nya di minus 0,821841,193. Luas areal perumahan yang dipetakan adalah 2,232 hektar dengan panjang garis tengah perumahan adalah 208,009 meter. Lanjut Om. Tugas peta kontur, garis kontur area perumahan dengan interval 1 meter, titik tertinggi permukaan kurang lebih 36 meter dari permukaan laut, dengan titik terendah permukaan 2 meter dari permukaan laut. Titik terendah permukaan 2 meter. Oh, di atas ya. Maksudnya di atas Om ya. 36 meter. Iya, di atas permukaan MDPL. Lanjut Om. Lanjut Om. Kemudian pembuatan peta tutupan lahan terdiri dari bahu jalan 0,127 hektar, danau 0,233 hektar, jalan komplek 0,378 hektar, jalan setapak 0,103 hektar, jalan utama 0,275 hektar, lahan kosong luas 8,386 hektar, lahan perkarangan 0,245 hektar, lahan perkebunan 2,100 hektar, lahan terbuka 1,921 hektar dengan saluran parit kurang lebih 0,041. Lanjut Om. Lanjut peta kelas lereng perumahan Gria Amban Bix. Berdasarkan tingkat kemiringannya, skor dilakukan untuk memberikan ukuran kesesuaian pada setiap kriteria di mana skor yang diberikan berada pada skala 1 sampai 3. Skor 3 sama dengan kesesuaian tinggi, skor 2 kesesuaian sedang, dan skor 1 kesesuaian rendah. Kemiringan lereng 0 sampai 8% diberi skor 1. Kemiringan lereng 8 sampai 15% diberi skor 2. Untuk kriteria kemiringan lereng di atas 15% diberi skor 3. Lanjut Om. Tugas pembuatan area terbangun dan tidak terbangun. Area terbangun meliputi yang warna kuning itu Om, meliputi perumahan, jalan utama, jalan kompleks, jalan setapak, bahu jalan dengan saluran parit. Terus area yang tidak terbangun meliputi lahan kosong, lahan pekarangan, lahan perkebunan, dan lahan terbuka. Lanjut Om. Tugas pembuatan peta kesesuaian ruang perumahan Gria Amban Bix berdasarkan aspek kemiringan sangat sesuai Om. Kurang lebih 89% berada di dataran yang kemiringannya hanya 0 sampai dengan 8%. Sedangkan yang tidak sesuai kurang lebih 11%. Kemiringannya berkisar antara 8 sampai 15% adalah 1,37 hektar. 15 sampai 25% adalah 0,252 hektar.
25 sampai 45% adalah 0,099 hektar, di atas 45% adalah 0,004 hektar. Lanjut, Om. Terus pembuatan peta keterlanjuran pembangunan perumahan Gria Amban Big berdasarkan aspek keterlanjuran pembangunan sangat sesuai karena berada di dataran kemiringannya 0 sampai dengan 8%. Itu yang warna hijau. Sedangkan yang keterlanjuran pembangunan adalah 0,039 atau dalam kurung 0,2% atau berada pada dataran yang landai 8 sampai 15%. Lanjut, Om. Selanjutnya pesan dengan adanya kelas online Indonesia Mapping Community ini, tali silaturahmi kita tetap terjaga dan selalu kompak. Dan jika ada tugas lagi, Om, dibuatkan tutorialnya karena agak bingung biasanya mau mulainya dari mana. Terus selanjutnya tetap semangat walaupun agak tersendat-sendat kemarin pengerjaannya. Pesan saya sangat salut dengan guru-guru yang rela mengajar dengan tanpa pamrih dan ikhlas. Apa yang didapati adalah buah keikhlasan yang memberi dan menerima. Itu merupakan semboyan dari Om Prof Hikmat. Terus satu kata untuk MNC sangat luar biasa. Terus menjadi harapan saya bisa menularkan virus positif untuk rekan-rekan yang lain. Mungkin rekan-rekan sama profesi saya, Om, yang bekerja di perkebunan ini, khususnya di bidang surveyor. Apa yang didapati berguna untuk orang-orang di sekitar saya, bisa menerapkan apa yang telah dipelajari untuk pemetaan drone di perkebunan, khususnya kelapa sawit. Dan saya berencana gini, Om, rencananya dalam minggu depan ini akan mengadakan misi dengan menggunakan drone Phantom 4 sesuai dengan yang sudah saya pelajari, dan itu nanti saya rencana membawa teman-teman surveyor lain termasuk dari tim manajemen, nanti atasan saya juga kemungkinan ikut. Nanti kemungkinan besar saya ada kontak Om Jul, minta tolong pandu nanti, Om, biar tidak itu, karena saya belum pernah menggunakan yang misi yang P4 di capture itu, Om. Selanjutnya harapan saya masih diterima di sini untuk belajar dan menambah ilmu. Semboyan ilmu tidaklah sempurna sebelum diamalkan dan dibagikan. Itu akan saya terapkan untuk kehidupan saya dan untuk saya kedepannya dengan teman-teman saya, Om. Karena itu merupakan hal yang sangat luar biasa buat saya. Yang terakhir, Om, next. Yang terakhir, saya banyak mengucapkan terima kasih terutama untuk Om Prof Hikmat Ramdan, Om Julfikar Mardiadi, Om Anton Chandra, Om Bahrun, Mbak Eka Febi disebut channelnya ya, channel YouTube-nya Papua Mapping Center, channel YouTube Om Anton Chandra, tim Skygrapher dan kawan-kawan semuanya. Terima kasih support dan kerjasamanya, Om. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, Om. Jadi mohon maaf agak banyak kekurangan ini. Mohon petunjuknya dari Om Jul sama Om Bahrun. Terima kasih, Om. Selamat sore. Ya, Om Joni, saya panggilnya Om Joni ya. Terima kasih, Om. Apapun juga ini Ya, sudah suatu yang luar biasa nih, maju ke depan, terus kemudian menyampaikan presentasi. Apalagi tadi saya lihat niat Om untuk langsung mengaplikasikannya sesuai nih, cocok nih yang diminta oleh Prof Hikmat ya. Karena ilmu yang sudah Om dapat harus dilakukan dan disebarkan. Mudah-mudahan jadi berkah buat Om juga nanti ya. Silakan Om Jul nih, ada pesan dari Om Joni tadi dia minta. Pada pilot cadangan ya. Silakan Om Jul. Om Joni. Siap, Om.
Om sebelum training ini sudah sering buat peta ya? Iya, saya orang lapangan Om. Saya di lapangan itu sebagai surveyor, jadi kami membuat peta itu pertamanya menggunakan RQ 32 Om. Jadi di situ hanya sebatas itu saja untuk layout dan print segala macam. Jadi kemarin-kemarinnya belum terlalu ini Om, dengan RQ ini belum terlalu menguasai banyak itulah. Jadi kemarin kebanyakan Beda, menggunakan itu aplikasi RQ. petanya Om sekarang bedanya apa? Sebelum ikut pelatihan dan sesudah, perbedaan petanya Om apa? Sangat jauh Om kalau menurut saya yang di peta yang baru ini misalnya informatifnya lebih detail. Kalau yang sebelumnya Om saya belum pernah membuat peta menggunakan tabel dengan grafik. Jadi setiap ada yang ada di atribut itu hanya itu aja yang saya sampaikan di ekspor ke Excel-nya. Jadi belum pernah sebelumnya saya membuat yang menggunakan pivot dan yang grafik itu Om. Itu dari perbedaannya. Mantap Om. Saya salut lah sama Om. Bantu kami lah. Kalau pesan saya, bantu kami untuk menyebarluaskan ilmu ini Om ya. Pokoknya kalau butuh bantuan apa-apa, kontak lah Om. Siap, siap Om. Oke Om Bahrun, saya cukup. Ya, oke. Om Hikmat juga sedang ada sidang ya kalau nggak salah. Om Anton juga sedang ada urusan. Jadi kita lanjut ke presenter yang selanjutnya. Kalau tidak ada pertanyaan, langsung ya Om Eksananda sudah siap ya? Sudah Om. Sudah. Oke, silakan Om di share presentasinya. Sudah nampak Om ya? Sudah keluar di ini aja. Besarkan saja. Saya mulai Om. Ya. Mohon izin. Nama saya Reksananda Prayoga. Saya ini menggunakan dua PC Om ya. Satu buat presentasi, satunya buat kamera. Soalnya kamera satunya nggak begitu bagus. Oke. Saya Reksananda Prayoga, absen nomor 17, angkatan 1. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil-hasil dari kelas online saya kemarin ya. Saya mulai saja. Jadi ini saya sedikit pendahuluan. Saya sebenarnya sudah pernah ikut pelatihan mapping di IPB. Nah, bagaimana saya bisa masuk di grup kelas online ini adalah dibantu sama yang namanya Mas Tegar. Mas Tegar itu yang sebelah kanan itu yang sedang megang remote. Jadi waktu itu kelas angkatan 1 sudah penuh. Terus Mas Tegar keluar. Terus nge-WhatsApp saya disuruh masuk di kelas online ini. Jadi saya bisa ikut di angkatan 1 seperti itu. Tapi di sini hanya basic remote sensing GIS dan drone mapping. Kemudian saya lanjutkan di kendala serta pengalaman yang saya temui di kelas online ini. Kendalanya yaitu susah mengerti aplikasi GIS, apalagi yang sudah tinggi Om. Karena saya masih baru pertama menggunakan GIS secara mandiri ya di kelas online ini, di angkatan pertama ini. Sebelumnya saya belum pernah menggunakan aplikasi GIS, entah itu ArcMap atau QGIS, seperti itu belum pernah sama sekali. Terus pengalaman saya yaitu menambah wawasan baru dalam teknik mapping menggunakan drone, lebih mengerti dalam menggunakan aplikasi GIS pastinya, lalu menambah relasi serta keluarga baru. Kemudian yang terakhir, langsung bertemu dengan pakar di bidangnya, seperti Om Bahrun, Om Zul, Prof. Hikmat, ada Om Anton juga. Nah, di sini ada 3 level yang sudah saya lewati kemarin. Ada basic level, layouting peta sama peta kontur, ada advance 1 sama advance 2. Nanti akan saya tampilkan hasil peta dari saya.
dimulai dari peta hasil basic level, kemarin menggunakan data foto dari yang di-share sama Om Zul, yaitu peta foto udara Universitas Papua. Fungsi layout adalah untuk memperjelas dan memperindah secara tampilan. Selain itu, tujuan yang lebih penting mengenai layout peta adalah sebagai atribut pelengkap yang mampu menjelaskan isi peta yang merupakan informasi-informasi penting. Mampu menjelaskan isi peta yaitu misalkan di Legena ini ada, saya tampilkan jalan utamanya di mana, terus ada area fasilitas olahraga, terus ada gedung rektorat juga yang saya poligon warna hijau ini adalah gedung rektorat. Itu adalah fungsi dari layout peta. Kemudian yang peta kedua yaitu garis kontur. Ini kemarin saya menjiplak langsung dari tutornya Om Zul ya. Jadi step-stepnya hampir sama peserta-peserta yang lain. Ada intervalnya 1 meter juga. Terus saya lanjut ke peta hasil advance yang level 1. Ini saya mengambil foto dari Pemahardika, di desa Sambirjo, Tuban, Gunungrejo, Karanganyar. Lokasi desa Sambirjo di Tuban itu ya, Gunungrejo, Karanganyar. Legendanya meliputi jalan besar sebesar 623,1 meter, jalan kereta api yang di sini, terus jalan kecil atau gang yang di samping-samping sini. Kemudian ada batas wilayah RT 2 RW 3. Luas wilayah RT 2 RW 3 yaitu 2,9 hektar. Lalu aplikasi yang digunakan untuk layouting peta ini adalah ArcGIS. Kemudian saya menganalisis gambar dari foto drone menggunakan Pix4D Mapper. Ini ada sumbernya juga. Sumber drone di DJI Phantom 4 standar. Tanggalnya tanggal 7 April, jumlah fotonya 119 foto. Tinggi terbangnya 150 meter, resolusi GSD-nya 12,42 cm per pixel. Ini sudah saya resize. Kalau tidak saya menjadi 50% dari foto aslinya. Kemudian yang kedua ada peta kontur. Peta kontur adalah jenis peta yang menggunakan kontur untuk menggambarkan ketinggian suatu tempat di permukaan bumi. Ini juga tetap sama step-stepnya, yaitu intervalnya 1 meter. Legendanya masih tetap sama, tapi ditambahkan di sini adalah garis kontur yang kuning-kuning melingkar ini. Nah, manfaat dari peta kontur sendiri adalah memberi informasi atau data mengenai ketinggian suatu tempat di permukaan bumi, bentuk lereng, baik itu cekung, tembung, ataupun seragam, serta menginformasikan kemiringan lereng, baik itu terjal atau landai. Ini adalah peta foto kelas lereng Advance 1 di desa Sambirjo, Tuban, Gunungrejo, Karanganyar. Nah, ini ada perbedaan warna di sini. Yang lebih hijau menunjukkan datar dengan persentase kemiringan 0-8% di sini. Sebagian besar adalah 0-8%. Kemudian yang di sini adalah landai 8-15%. Nah, untuk yang datar ini luasnya adalah 22,09 hektar atau kalau dipresentasikan 96,48%. Yang landai 0,81 hektar, persentasenya 3,52%. Legenda masih sama, ada jalur kereta api, jalan utama, jalan kecil, sama batas wilayah. Kemudian ini yang peta tutupan lahan. Saya fokus di RT2 RW 3 saja. Ini beberapa komponen tutupan lahan yang ada di sana. Ada jalan warna merah ini, ada bangunan juga warna kecoklatan, lahan terbuka di sini. Kemudian ada pekarangan. Pekarangan ini lahan kosong yang berdekatan dengan rumah warga, gitu. Jadi satu sama rumah warga. Legendanya masih sama, ada batas wilayah, jalan kecil, jalan utama, jalur kereta api. Kemudian di sini saya
breakdown lagi dengan luasan dan persentase masing-masing dari komponen tadi. Ada jalan 0,11 hektar, lahan terbuka 0,11 hektar, pekarangan 0,77 hektar, dan rumah yang paling luas yaitu 1,92 hektar. Seperti itu. Kemudian ini, nah lanjut ke yang advance level 2 ini, sebenarnya saya sedikit tidak mengerti dengan yang diberikan tutor sama Om Jul kemarin, karena kan di sini tidak ada video yang bisa saya ikuti, jadi saya sedikit agak menerawang. Ini ya, peta hasil advance level 2, peta indikatif kesesuaian pembangunan, merupakan peta yang berfungsi untuk melihat kesesuaian pembangunan. Nah, di sini di RT2 RW 3 ini, lahan yang sesuai hampir 100% atau keseluruhannya adalah sesuai. Tidak ada yang sesuai. Itu menurut saya ya, menurut saya. Kemudian peta hasil advance level 2 selanjutnya yaitu peta indikatif keterlanjuran ruang. Om Bu Daniel, bisa matiin mic-nya? Sudah. Peta keterlanjuran ruang merupakan peta yang bermanfaat untuk melihat ruang yang sesuai dengan topografi wilayah. Nah, di sini ada hutan kota. Ini maksud saya untuk pembangunan selanjutnya adalah saya simulasikan seperti ini. Ada hutan kota, ada kantor pemerintahan desa, ada pasar, ada ruko, ada RTH, ruang terbuka hijau, sama sekolah dasar. Nah, itu tadi yang peta-peta yang sudah saya buat dari basic level sampai advanced level 2. Kemudian saya akan share sedikit pencapaian saya setelah mengikuti hasil kelas online ini, dari sebelum mengikuti dan sesudah mengikuti. Ini kemarin saya beberapa tahun yang lalu saya sudah mapping beberapa wilayah. Ada Gria Buring Permai di Malang, ada Leduk Tahura di Pasuruan, tapi ini belum mengikuti kaidah-kaidah yang diberikan sama Om Zul ya, tidak utara selatan atau barat timur. Jadi untuk layout pasti susah. Di sini juga belum mengikuti kaidah-kaidah yang diajarkan sama Om Zulfikar. Lain juga di Sumber Sari UB Forest, Sumber Wangi UB Forest. Ini juga ketika layouting pasti nanti akan ditumpuk sama kita satelit, karena pasti nanti akan beberapa yang bolong karena cuma di sini dan tidak utara selatan, akan susah. Nah, ini yang kemarin baru-baru saja kemarin saya petakan sesudah mengikuti kelas online di hutan lindung UB Forest. Ada mahasiswa S3 yang meminta saya untuk mapping di wilayah sini. Jadi saya mappingnya sebesar ini biar nanti waktu layouting peta mudah, tidak ada yang bolong begitu. Kemudian ini di SII, Sentra Industri dan Inovasi milik Universitas Brawijaya juga kemarin minta bantuan saya untuk mapping. Kemudian saya mapping dan sekalian di layouting. Kalau yang kiri ini memang beliaunya tidak minta di layout, cuman hasil akhirnya tips saja. Mereka layout sendiri. Oke. Kesan dan pesan pada kelas ini, kesannya bertemu dengan orang-orang yang pastinya luar biasa. Ada Om Bahrun, Om Zul, Prof. Hikmat, Om Anton juga. Kemudian guru-guru yang tidak kenal lelah, hampir 24 jam standby mengajar tanpa pamrih kepada kami siswa-siswa kelas online Indonesia Mapping Community ini. Kemudian pesan saya untuk Angkatan 1, teman-teman Angkatan 1, ya, semoga kelas ini khususnya Angkatan 1 tetap solid meskipun nantinya akan disibukkan dengan kesibukannya masing-masing. Ini kan karena adanya pandemi ini kita bisa kumpul-kumpul terus lah, nanti semoga setelah pandemi kita juga tetap akan sama-sama seperti ini lagi.
Terus yang terakhir, saya akan menyebarkan ilmu yang sudah saya dapat dari kelas online IMC. Kemarin sudah ada 4 orang yang meminta saya untuk mengajarkan. 2 dari dosen dari perguruan tinggi saya, terus 2 lagi dari mahasiswa. Mungkin insya Allah nanti pertengahan Mei akan saya ajarkan kepada mereka. Terima kasih. Sekian presentasi saya, Om Barun. Ya, terima kasih Om Reksananda. Yang saya perhatikan ini luar biasa nih Om. Sudah langsung dipraktekkan ya. Artinya Ya, ilmu ini sudah sudah langsung dimanfaatkan dipraktekkan, dan jadi manfaat bagi orang lain ya. Iya benar. Dan kemarin yang S3 itu kan saya maunya kan dibayar, tapi saya tolak Om, karena kan untuk tugas akhir. Apalagi kan sama-sama mahasiswa kan kasihan juga. Udah saya bantu aja gitu. Ini yang bikin saya merinding nih, berbagi dengan ikhlas. Insya Allah Iya. kalau hitung-hitungannya matematika beda Om ya. Kalau berbagi mau jadi sedikit, tapi kalau berbagi di sini insya Allah berlipat ganda. Iya. Amzul, silakan Amzul. Boleh nggak Om Bahrun? Ini kan masih ada 3 orang lagi, semuanya presentasi aja, nanti pertanyaannya paralel. Langsung ya? Bisa gitu? Ya, iya, karena boleh, masih kan? ada 3 lagi, waktu kita sisa 45 menit, jadi paralel saja Om. Nanti selesai yang satu, berikutnya nanti pertanyaannya terakhir. Oke, kita lanjut ya. Kita agak sedikit percepat. Juga untuk para presenter, silakan tepati waktunya karena kita agak sedikit terbatas. Om Galuh, dibesarkan. Ya, Om. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kali ini saya akan melakukan presentasi online pelatihan pemetaan menggunakan drone. Nama saya Galuh, nomor absen saya 29 di angkatan 1. Tujuan saya mengikuti pelatihan online ini sebenarnya banyak, tapi saya rangkum menjadi 2. Mungkin yang pertama adalah menambah pengetahuan wawasan mengenai pemetaan, terutama yang menggunakan aplikasi atau software pemetaan udara dan menggunakan drone. Terus yang kedua, menambah relasi dan berinteraksi dengan banyak orang. Karena jujur saya di sini ini berada di Bogor Barat, tepatnya di Kecamatan Jasinga, yang setiap pulang kerja saya paling ya di depan TV atau paling nggak di depan komputer. Jadi untuk pengembangan apalagi terutama tentang mapping itu kurang. Walaupun sebenarnya di perusahaan kami, kebetulan saya bergerak di ini, salah satu karyawan di HTI yang ada di Jawa, punya Sampurna Group dan punya site di Jasinga ini. Memang ada sebenarnya tentang pemetaan teman-teman yang dari Jakarta, teman-teman alumni juga yang kerja kalau ke Jasinga itu ingin ngajarin masalah pemetaan, tapi bukan tentang drone, bukan pemetaan udara. Jadi saya sebenarnya ingin dari dulu, dari setahun yang lalu lah, saya pernah karena ingin tahunya saya itu seperti poin yang pertama, pengetahuan wawasan mengenai pemetaan ini, saya pernah membeli modul pemetaan udara, tapi ya stuck, nggak berlanjut karena hanya dikasih modul dan video. Oke lah, pada akhirnya saya menemukan ikuti grupnya Abdi. Kebetulan saya juga punya drone sendiri, tapi drone itu sebenarnya digunakan nggak kepikiran untuk membuat menggunakan pemetaan dengan pemetaan udara. Saya nggak pernah kepikiran ke situ. Saya beli drone itu hanya untuk foto-foto, cari pemandangan dan upload video gitu. Oke, ketika saya menemukan linknya yang di-share di Abdi, saya ngikuti dan termasuk angkatan pertama. Oke, next. Alat yang saya gunakan selama mengikuti pelatihan online ini adalah jelas PC. Kebetulan PC saya lumayan lah untuk mengolah foto udara walaupun jauh dari punya umum yang di sini.
drone sendiri untuk mengambil foto udara. Saya menggunakan produk dari DJI Phantom 4 yang standar, tapi HP untuk navigator drone, dan aplikasi yang saya install di Android yaitu DJI Go, Control Plus DJI, dan Pix4D Capture. Serta software yang saya gunakan adalah Pix4D Mapper Enterprise. Mungkin ini berbeda yang seperti yang dibagikan Om Zul waktu itu di grup ya, yang hanya Pix4D Mapper Pro. Tapi saya nggak tahu bedanya di mana ini antara Pix4D Mapper Pro dan Enterprise, saya nggak tahu bedanya. Tapi ini yang saya download di internet adalah yang menggunakan Pix4D Mapper Enterprise. Dan tentunya jaringan internet, Om. Ini level pelatihan. Emoticon di sini ini mungkin mewakili ekspresi saya ya. Jadi level pelatihan yang ada di kelas online ini ada basic, ada advance 1 dan advance 2. Jadi kalau level basic itu saya mungkin smile ya, mungkin bisa lah, karena memang di situ ada panduan, dan mungkin karena level basic ya saya lebih mudah. Terus begitu menginjak ke advance 1, di situ ada peta kelas lereng, terus peta tutupan lahan dan peta identifikasi areal. Di situ saya sudah mulai agak kewalahan, karena memang saya tidak memahami betul tentang masalah, apalagi yang namanya ArcGIS. Terus masuk ke advance 2 tentang keterlanjuran ruang dan peta kesusahan ruang. Ini sudah saya blank. Di sini saya pernah hampir putus asa waktu itu, waktu teman-teman saya lihat di grup itu banyak yang ngumpulin tugas, dan saya, wah, gak iso ya gue. Tapi saya nanya, tetap nanya, cari tutorial, dan akhirnya, nah disinilah saya diseret oleh segerombolan kalong-kalong mapper, Om. Jadi saya dimasukkan ke grup, dan di situ ternyata, oh ini teman-teman yang sebenarnya teman-teman saya yakin mereka jago-jago lah di situ. Oke. Ini basic level yang saya lalui adalah layouting peta dan membuat peta kontur. Langkah-langkahnya, ini kebetulan peta udara ini saya ambil di Jasinga, di Pondok Pesantren Sulamaniyah Hafiz Quran Jasinga. Ini salah satu yang bekerjasama dengan Turki Utsmani. Ya, jadi saya tahu. Jadi pengambilannya ini saya lakukan sendiri dengan pengalaman pertama kali saya menerbangkan drone, maksudnya mengambil foto udara dengan Pix4D Mapper, Pix4D Capture ini pertama kali saya lakukan. Di grup waktu itu nanya, kan saya baca-baca itu kok nggak bisa, antara susah connect gitu loh, susah connect kalau Pix4D Capture ini dengan Android, dan memang direkomendasikan oleh Om Zul waktu itu. Saya baca di grup WA itu, kita itu harus menggunakan produk dari dengan iOS-nya ini Apple, dari Apple, produk-produk Apple. Ternyata saya lakukan itu, saya aplikasi DJI Go ini, Pix4D Capture ini, dengan ternyata ini coba-coba waktu itu. Saya meng-clear cache semuanya dari DJI Go sendiri, Control Plus DJI, dan Pix4D Capture saya clear cache, baru saya terbangkan dan berhasil. Terus langkah kedua setelah mengambil foto udara, saya mengolahnya dengan Pix4D Mapper Enterprise. Nah, di sini saya tidak, waktu itu kan kita waktu itu pelatihannya yang pertama itu menggunakan Agisoft kalau nggak salah. Nah, ternyata di Pix4D Mapper ini begitu kita masukkan foto, kita sudah bisa mendapatkan ortofotonya, ortomosaik, DTM langsung, dan kontur. Mungkin yang di Agisoft mungkin bisa, tapi saya nggak tahu. Tapi kalau waktu di Pix4D Mapper ini, saya lihat tutorialnya di YouTube, bisa langsung mendapatkan ketika yang hasil untuk layouting. Terus yang ketiga, saya layouting petanya menggunakan software dari ArcGIS ArcMap. Di basic level ini di sini memang tidak saya tampilkan layouting dan pembuatan peta konturnya, tapi untuk basic kemungkinan Om di sini lebih menguasai daripada saya lah. Oke, setelahnya
mendapat sertifikat, kalau nggak salah waktu itu, langsung kita masuk ke advance level 1 ini, yang membuat peta kelas lereng. Di sini peta kelas lereng saya olah dari DTM, dengan tujuan peta kemiringan atau pura digunakan melihat tingkat kemiringan tanah secara garis besar yang dilihat pada lokasi rawan terjadinya longsor atau landslide. Jika tanah dikategorikan sebagai kemiringan tanah yang rawan longsor, maka perlu dilakukan upaya seperti melakukan tracing, reboisasi, dan lain-lain. Ini saya dapatkan dari internet kata-kata ini. Jadi saya copy paste, langsung saya masukkan ke sini. Di dalam peta terlihat yang saya amati di sini kelas lereng, saya bagi 4. Kalau yang di SNI kalau nggak salah itu ada 5 kan, datar, landai, agak curam, curam, dan sangat curam. Tetapi di peta saya kategorikan menjadi 4 kelas, yaitu datar, landai, agak curam, curam, dan sangat curam sekali. Dengan total luasan di sini 18,91 hektar. Kemudian tugas kedua adalah membuat peta tutupan lahan. Membuat peta tutupan lahan ini, tutupan lahan pengertian ini juga saya dapatkan dari internet. Kondisi di mana tutupan lahan adalah kondisi kenampakan geofisik permukaan bumi yang diamati menggunakan teknik digitasi. Tutupan lahan antara lain yang di saya adalah akses jalan, gudang, kompleks pesantren, ruko, sawah, vegetasi, pohon, dan lain-lain. Untuk luasannya, ini karena untuk luasannya seperti pada tabel, itu total kurang lebih 3,6 hektar. Ini sesuai yang saya bold dengan warna-warna. Untuk yang ketiga, pada advance 1, kita ditugaskan untuk membuat peta identifikasi lahan terbangun dan tidak. Di sini jelas saya tampilkan mempunyai 2 warna perbedaan yang kontras, yaitu warna kuning dan hijau, di mana warna kuning adalah lahan yang terbangun sekitar 23 hektar, sedangkan tidak terbangun itu sekitar 3 hektar. Jadi total luasan yang dipetakan itu 26 hektar. Terus setelah advance 1, ada naik level lagi menjadi advance 2, yaitu di mana kita dituntut membuat peta keterlanjuran ruang dan indikatif rencana kesesuaian ruang. Peta keterlanjuran ruang ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemanggilan ruang lahan yang digunakan untuk pembangunan, jalan, bangunan, dan lain-lain. Parameter digunakan untuk keterlanjuran adalah parameter kelas lereng. Jadi kesimpulannya pada peta saya ini terlihat 100% penggunaan yang saya bold kuning ini adalah kelas lereng datar, yaitu yang sesuai, karena antara 0 sampai 8% kemiringannya. Terus yang kedua, peta indikatif kesesuaian ruang, bertujuan untuk mengidentifikasi pemanggilan ruang sesuai untuk pembangunan jalan, bangunan, dan lain-lain dengan acuan melihat dari kelas lereng. Jadi di peta saya ini, saya simpulkan pada peta yang saya bold warna pink ini direncanakan untuk pembuatan pembangunan Islamic Center, yang memang karena pengelolanya saya juga kenal dengan pengelolanya, di sini memang akan ada pembuatan Islamic Center. Jadi luasannya 0,36 hektar. Kenapa di sini mungkin ini sesuai karena kelas lerengnya datar 0 sampai 8%. Jadi kesan dan harapan saya selama pelatihan, di sini kesan pertama saya adalah ruang pelatihan ini wadah belajar bersama. Dengan rasa kekeluargaan ini, kenapa kekeluargaan saya tebelin? Ya, saya rasa ini kekeluargaan sekali karena secara tidak langsung ini seperti keluarga, seperti meskipun kita tidak pernah bertemu secara fisik, tapi kelas ini kayak ada ikatan keluarganya, kayak udah pernah kenal lama gitu loh.
Makanya di sini kekeluargaan ini saya kasih huruf tebal. Dan yang kedua, saling support antara peserta didik dan tidak merendahkan satu dengan yang lain. Terus terang saya pernah ngikutin kelas online, tapi bukan kelas online tentang pemetaan. Nah, di situ begitu karena kita newbie begitu nanya, malah tanda kutip itu dibully. Tapi kalau di sini kan enggak. Yang saya rasakan enggak. Terus yang ketiga adalah ini, ikhlas berbagi ilmunya tanpa harus meminta imbalan. Jadi di sini ini yang membuat saya agak gimana itu. Jadi harapan saya semoga kelas ini terus berlanjut dan silaturahmi tetap terjaga. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih terutama kepada Papua Mapping Center. Disinilah saya pertama menemukan link Papua Mapping pelatihan online ini. Terima kasih. Waktu itu saya belum tahu Om Harun. Yang saya tahunya karena Zulfikar Mardiadi di situ di Facebooknya. Saya klik linknya, saya masuk ke kelasnya. Tapi saya juga terima kasih lah tetap ke Papua Mapping, ke Om Bahrum, ke Profesor Hikmat dan Om Anton yang nggak bisa hadir kali ini. Saya pernah chatting dengan Om Anton, tapi tanya-tanya tentang YouTube. Karena saya kebetulan punya YouTube. Ini di sini ada kenapa saya cantumkan logo YouTube saya. Ini mungkin salah satu promosi terbaik dan gratis menurut saya. Terus yang terakhir ini saya ucapkan terima kasih kepada Mapper Kalong. Karena teman-teman di grup Mapper Kalong ini ya itu tadi saling support satu dengan yang lain, saling berbaginya sama lah dengan yang grup utama yaitu IMC tadi. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Kalau memang ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Om Galuh. Sudah dari Om Galuh langsung. Siapa yang udah siap? Om Galuh bisa dia saya matikan ya, Om. screen dulu, Om. Atau Om Barung bisa minta tolong, Om. Om Barung bisa minta tolong. Atau gini ya, Om Ferdi saya geser dulu ya. Om Muhtarom kirim ke saya. Om Ferdi bisa siap ya? Om Ferdi aja dulu dah. Oke. Om Muhtarom kirim ke saya, Om. Oke. Boleh Om coba. Om Ferdi dulu, Om. Silakan Om Ferdi ya. Siap. Bisa kelihatan, Om? Ya, sudah. Langsung lanjut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ininya. Nah, saya akan mau mempresentasikan pengalaman saya selama training online ini bersama Papua Mapping Center dan Skygraver dan beserta teman-teman yang lain dari pengurus kelas juga. Nah ini pengalaman selama pembelajaran saya, yaitu pertama mendapat ilmu baru dari suhu-suhu dari berbagai macam disiplin ilmu. Di sini ada Om Hikmat, ada Om Zulfikar dan semuanya. Jadi saya ada ilmu baru lah untuk yang bisa saya dapatkan. Kemudian ada teman-teman baru lagi dari Sabang sampai Merauke. Nah mungkin salah satu kendala buat saya itu adalah saya harus mengatur waktu antara kerja, kemudian membuat tugas di online mapping ini dan untuk keluarga juga. Nah ini mungkin saya langsung ke yang pertama ini kelas basic ini saya di tugas pertama itu kita membuat foto udara arena olahraga kampus Unipa dengan luasannya itu sekitar 170 hektar dan GSD-nya 17,7 cm. Yang di sini saya membuat poligon yaitu area gedung olahraga dan area gedung rektorat. Ini ada 6,481 hektar dan 3,42 hektar. Nah, mungkin di sini tahapan kegiatannya di sini adalah banyak di pengenalan Agisoft Photoscan. Nah, ini processing raw fotonya itu menggunakan software Agisoft, kemudian layouting itu menggunakan software
ArcGIS. Nah, ini mungkin saya agak sedikit, ini mungkin saya agak sedikit menyampaikan sharing ilmu saya karena saya sempat kuliah di bidang geodesi, jadi saya sempat mau nyoba sharing ilmu saya mengenai foto udara. Jadi kenapa foto udara harus overlay dan side lab? Overlay dan side lab itu untuk membuat yang namanya epipolar geometri. Nah, epipolar geometri ini nanti yang hasilnya menghasilkan point cloud. Nah, ini kita teman-teman bisa lihat di bawah sini. Ini poin A itu kita bisa dapat titik koordinatnya dengan koordinat X, Y, dan Z. Itu berdasarkan titik koordinat dari dua foto tersebut. Nah, kemudian, ini kita digital fotogrametri yang saat ini kita memang sangat banyak sekali menggunakan digital ya, termasuk digital fotogrametri. Jadi untuk analog fotogrametri sekarang sudah dibilang sudah tidak ada. Jadi salah satu metode untuk mencocokkan antara foto udara yang satu dengan foto udara yang lain itu disebut dengan teknik image matching. Image matching ini seperti ini. Mungkin bisa teman-teman bisa lihat di sini ilustrasinya seperti ini. Nah, itu antara pixel yang satu, pixel kamera foto yang sebelah kiri dan foto yang sebelah kanan itu akan dicocokkan atau dikorespondensi itu sehingga kita bisa menyamakan pixel antara foto kiri dan sebelah kanan. Itu namanya teknik image matching. Dan kemudian, ini sedikit berbagi tentang align foto. Mungkin align foto teman-teman di sini tinggal klik. Nah, ini mungkin saya akan berbagi sedikit tentang apa sih align foto itu dan apa proses yang terjadi di align foto tersebut. Mungkin align foto itu kita di geodesi disebutnya adalah triangulasi udara atau aerial triangulation. Nah, triangulasi udara ini adalah proses di mana untuk penentuan koordinat X, Y, Z tanah dan di lapangan itu berdasarkan pengukuran koordinat pada unit dasar fotogrametri. Unit dasar fotogrametri itu apa? Ada koordinat foto udara, kemudian panjang fokus, kemudian orientasi foto udara. Nah, ini mungkin kalau di sini teman-teman bisa lihat untuk digital fotogrametri itu kita menggunakan namanya berkas. Nah, mungkin teman-teman di sini banyak yang pakai Pix4D, bisa kelihatan bentuknya seperti ini ya. Ini namanya perataan berkas atau bundle adjustment itu seperti ini. Jadi dari image matching tadi itu didapatkan seperti yang kanan ini. Jadi dia kita sebutnya tie point. Jadi titik-titik yang memiliki objek yang sama pada foto udara itu kita simpulkan dengan pixel. Jadi foto yang sebelah kiri dan foto yang lain itu kita memiliki objek sama, yaitu dengan korespondensi dari pixelnya. Kita berdasarkan si pixelnya itu. Jadi ketika semua foto kita running di ArcGIS dengan align foto, kemudian nanti akan hasilnya seperti ini. Semua foto akan digabungkan dan hasilnya akan seperti yang sebelah paling kanan ini. Nah, kemudian ada build mesh. Build mesh itu apa? Build mesh itu adalah interpolasi point cloud menjadi surface 3 dimensi, di mana estimasi interpolasi itu adalah estimasi nilai yang berada di sekitar nilai-nilai yang sudah diketahui. Nah, ini ilustrasinya seperti yang sebelah kiri ini, di mana titik-titik ini tersebar, tapi ketika kita interpolasi menjadi data raster, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, dari data ini, ini datanya sebelah kanan. Contoh datanya, kok bisa kita zoom jarak dekat, ini akan bentuknya seperti kotak. Nah, kemudian jadilah ortofoto. Ortofoto itu apa dan apakah itu sama dengan foto udara? Jadi memang beda. Ortofoto itu adalah foto udara yang geometrinya sudah dikoreksi dengan depth sehingga skalanya sudah seragam dan pergeseran karena rel sudah dieliminasi. Jadi ortofoto itu sudah bisa disebut sebagai peta karena memiliki skala yang sudah seragam. Dan sorry Om Ferdi, boleh dipercepat ke kontennya Om? Ya, oke, siap. Oke, siap, masuk. Nah, ini mungkin langsung gambarnya ini bisa kelihatan nih. Yang A itu yang belum ada efek pergeseran relief, belum dikoreksi, yang B sudah terkoreksi. Nah, ini kelas basic kedua, ini kita ada di tugas kedua itu adalah kontur dan foto udara. Nah, di sini saya menggunakan PCI Geomatica. Jadi di software PCI Geomatica itu kita bisa menghilangkan DSM, mengubah DSM menjadi DTM. Nah, untuk generate konturnya kita ada di ArcGIS. Untuk interval konturnya kita hanya menggunakan 1 meter dan 5 meter. Nah, ini untuk yang kelas advance pertama, tugas ketiga ini kontur beserta foto udaranya. Jadi memang di sini saya menggunakan filterisasi dari PCI Geomatica juga. Dan di sini
saya terdapat tabel posisi dari fasilitas umum dan interval kontur 1 meter dan 5 meter. Nah, ini untuk kelas advance kedua ini ada tutupan lahan ada 10 yang saya bisa amati, yang saya bisa interpretasi ada 10, dan kemudian saya tambahkan lagi grafik dan luas tutupan. Jadi memang untuk yang tugas 4 ini ada contohnya yang umum itu adalah digitasi pertama, kemudian ada uji topologi dengan must have gap dan must have overlap, dan kemudian ada calculate geometry. Calculate geometry ini adalah menghitung luasan dari poligon yang sudah dibuat. Nah, ini kok contoh luasan poligon yang digitasi itu saya menggunakan hitung luas metode koordinat. Ini kurang lebih rumusnya seperti ini. Nah, ini mungkin contoh cara hitungnya seperti ini. Nah, ini kemudian ini kelas advance kedua, ini tugas kelas advance pertama, ini tugas kelima ada peta lereng. Jadi peta kelerengan ini saya membagi menjadi 5 kelas, datar, landai, agak curam, dan sangat curam. Jadi memang masing-masing kelas lereng ini saya terdapat luas dan persentasenya. Jadi memang yang salah satu yang merubah layout saya ketika sebelum dan sesudah mengikuti kelas online ini adalah saya terdapat tabel grafik dan tabel persentase di setiap layout saya. Jadi untuk tugas 5 ini saya yang paling menonjolkan adalah reclassify dan starter polygon ini yang belum yang beda dengan tugas yang lain. Ini yang paling yang sering digunakan pada tugas 5. Tugas 6 ini, nah ini digitasi area terbangun dan tidak terbangun. Jadi untuk tugas ini saya membagi hanya 2 kelas saja, area terbangun dan tidak terbangun. Jadi yang terbangun itu seperti pemukiman, drainase, dan yang sudah permanen itu terbangun, dan tidak terbangun seperti pesawahan, vegetasi, perkebunan, pekarangan. Nah, tahapan ini memang lebih ke digitasi. Digitasi memang merge area-area yang termasuk area terbangun mana aja, kemudian kita merge, dan area tidak terbangun, kemudian kita merge juga. Nah, ini tugas ke-7 ini ada tugas ketelanjuran pembangunan. Ini saya ambil dari area pemukiman. Jadi area pemukiman ini lebih menurut saya lebih gampang lah untuk analisa spasialnya. Jadi analisa spasialnya ini saya menggunakan dari SNI yang di-share di grup itu 0-15% itu masih sesuai aturan, dan lebih dari 15-40% itu tidak sesuai aturan. Itu saya menggunakan analisa spasial dengan select by attribute. Dan kembali lagi calculate geometry. Nah, ini tugas ke-8 ini, tugas terakhir dari advance kedua ini adalah rencana penggunaan ruang desa Pucang. Nah, ini saya yang merencanakan itu adalah sarana olahraga dan pengaspalan jalan. Jadi pengaspalan jalannya jalan yang bukan jalan utama, itu yang saya rencana mengaspalkan, dan kemudian ada sarana olahraga yang berada di sini. Itu soalnya di area sini tidak ada arena olahraga, jadi saya ingin buat sarana olahraga di situ. Jadi memang sarana olahraga ini dari area yang tidak terbangun dan kemiringan lerengnya 0-15% juga, dan ini merupakan kepekarangan, dulunya pekarangan, dan ini saya rencanakan jadi sarana olahraga. Nah, mungkin kesimpulan dan saran dari saya adalah dari pelatihan ini saya banyak mendapat manfaat dan ilmu yang diberikan dari teman-teman semua, dan yang paling utama itu adalah ilmu ini dibagikan secara gratis, tidak menuntut biaya apapun gitu. Dan kemudian harapan saya itu semakin kesini itu semakin berkembang, dari anggotanya semakin banyak dan ilmunya juga semakin bervariatif. Dan kemudian yang saya ingin sampaikan juga itu adalah kita harus sangat selalu menjaga silaturahmi, walaupun kita sudah selesai pelatihan ini, tapi tetap menjaga silaturahmi antara anggota dan pengurus kelas tersebut. Nah, mungkin itu aja dari saya, Om Bahrun. Terima kasih sudah berbagi dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Om Fedi. Lanjut. Om, stop share. Sip. Om Mukhtarum atau gimana? Ya. Minta tolong Om Bahrun. Sudah siap, Om ya? Sudah siap. Oke.
Oke Om, silakan Om Utara. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan tentang berbagi pengalaman selama mengikuti kelas online ini yang sudah berjalan kurang lebih 1 bulan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhtarom Bahrudin, asal dari Kabupaten Kepulauan Meranti, dan saat ini bekerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian kebiasaan di Melayu sebelum mulai ada pantun, izin pantun Om Bahrun. Api terbakar menjadi panas, air tersiram menjadi basah. Selamat datang para pekerja keras, semangat tinggi selalu bergairah. Kemudian saya lanjutkan ke presentasi. Next, Pak. Lanjut, Om. Pengalaman proses belajar. Di sini saya sangat banyak belajar mengenai, bukan hanya mengenai tentang materi pelatihan, tetapi juga yang paling sangat berkesan adalah mengenai perilaku, attitude, sikap mulia yang dipertontonkan baik oleh pengurus maupun oleh teman-teman dari satu kelas. Dan sehingga menurut saya pengalaman yang paling berkesan salah satunya adalah mengenai berbagi dan peduli, sharing and caring. Berbagi apa saja, tidak hanya materi kelas, peduli ketika ada teman yang masih kesusahan menggarap peta, dan apa saja yang bisa dibagi. Kemudian yang terutama adalah menambah ilmu dan pengetahuan tentang mapping using drone, di mana ada banyak hal ilmu baru yang baru saya dapatkan, terutama di pelatihan ini. Kemudian berikutnya adalah bertemu teman-teman dan pengajar yang luar biasa dari seluruh penjuru Indonesia, yang kalau tidak melalui kesempatan ini mungkin tidak bisa berjumpa dengan banyak kawan-kawan. Kemudian yang berikutnya adalah motivasi dan inspirasi yang selalu kami dapatkan hampir tiap hari, hampir tiap saat dari grup IMC ini dan dari kelas angkatan 1. Next, Om. Kemudian di dalam proses belajar mengajar tersebut tentu ada kendala. Om, sebelumnya Om, ada kendala-kendala yang saya hadapi. Om Bahrun sebelumnya, Om. Ada kendala-kendala yang saya hadapi, terutama adalah masalah spek komputer yang masih rendah, kemudian manajemen waktu saya yang terus terang masih belum bisa membagi dengan bagus antara kelas online dan kehidupan real life-nya saya. Kemudian, tetapi dari kendala tersebut, ada saja cara-cara dari grup, baik dari pengurus, baik dari teman-teman yang selalu memberikan motivasinya kepada seluruh grup ini. Sehingga kembali bersemangat untuk ini. Kemudian yang berikutnya adalah evaluasi mengenai proses pembelajaran. Ada 5 hal yang sedikit saya ini kan. Yang pertama adalah tentang materi. Materi yang saya dapatkan kalau diibaratkan menurut saya adalah daging semua ini. Daging. Nggak ada tulangnya, Om. Daging. Dada mentok lah. Sangat bergizi tinggi gitu. Membuka wawasan, mencerahkan, sekaligus meningkatkan skill ataupun kemampuan terutama saya pribadi. Kemudian dari segi pengajar, penguasaan materi yang sangat luar biasa, penyampaian materi yang runut, kontrol kelas, dan terutama ramah dan bersahabat itu yang membuat enjoy mengikuti kelas ini. Kemudian metode pelatihan yang dilaksanakan sangat menyenangkan, membuat bersemangat. Yang tadinya loyo, disemangati lagi jadi semangat. Kemudian
metode dalam penyampaian materi itu sangat mudah dipahami dan menginspirasi serta memotivasi saya. Kemudian peraturan kelas yang dibuat jelas, tegas, tidak harus buat peta, tidak buat peta, di-cake. Itu jadi motivasi juga. Kemudian walaupun tegas jelas, ada juga mengakomodir kepentingan seluruh peserta. Misalkan tidak bisa ini, bisa di terutama masalah waktu. Kemudian yang penting adalah visi dan misi kelas online ini. Kelas online ini bukan kelas kaleng-kaleng, tujuan pelatihannya sangat jelas, dan terutama untuk belajar dan berbagi yang selalu didengungkan, digaungkan setiap harinya oleh para guru kami yang sangat luar biasa. Yang penting adalah membentuk keluarga IMC yang humble dan bermanfaat di masyarakat. Next, Om. Om, dipercepat Om ya, 5 menit lagi Om. Ya, siap. Ini sebenarnya ada tampilan video saya mengenai lokasi hasil pengambilan data drone. Nggak mau dia Om. Kita skip Om, paling Om ya. Oke, kita skip. Siap. Lanjut Om. Kemudian langsung ke materi. Pada saat materi next Om, materi basic level, pada tugas ini saya diminta untuk membuat layout peta dan hasil drone beserta informasinya minimal 3, yaitu ada data point, ada data line, dan ada data polygon. Di mana data yang disediakan oleh pengurus kelas dalam hal ini adalah kompleks kampus Unipa. Kemudian alat-alat, tools, dan software yang digunakan seperti yang ditampilkan dan tidak perlu saya bahas lagi karena udah ini. Lanjut Om. Kemudian untuk basic level selanjutnya adalah peta foto udara dan kontur, di mana pada peta yang satu tadi ditambahkan data yang terbaru yaitu data kontur. Data kontur ini diambil dari data Wildem dari pengolahan Agisoft yang diekspor ke DSM, kemudian diolah lagi di PCI Geomatika sehingga dijadikan DTM, ketinggian bangunan, pohon semuanya dibuang jadi ketinggian terrain aja, sehingga jadi garis kontur kemudian ditambahkan pada level ini. Lanjut Om. Kemudian lanjut Om. Kemudian setelah membuat pada saat membuat 2 peta kelas di basic level awal tadi, masih bisa senyum, masih bisa untuk relax. Setelah itu mulailah kami naik ke ini kan, roller coaster advance level 1 dengan peta 1, peta 2 sama dengan tugas di level dasar, yaitu peta foto udara dan plus peta kontur. Tapi yang membedakan adalah pada advance leveling 1 ini, data yang digunakan adalah data mandiri, data sendiri yang diambil oleh drone masing-masing ataupun data dari teman yang dibagikan. Di sini saya mengambil data di Kabupaten Kepulauan Meranti pada perumahan di Selat Panjang. Kemudian dari data tersebut saya buat tutupan lahan dengan cara membuat poligon terluar, kemudian diuji topologi dengan 2 syarat, must not have gaps and must not have overlap. Kemudian jadilah peta tutupan lahan, yaitu yang bervegetasi dan tidak bervegetasi. Lanjut Om. Kemudian tugas berikutnya adalah membuat peta kelas lereng dari data yang sudah diambil tadi. Tahapan prosesnya, data dari data DTM hasil pengolahan di PCI Geomatika kemudian dijadikan slope di ArcGIS,
kemudian direklasifikasi, di raster poligon, kemudian sampai di atribut, dikelompokkan lagi sesuai dengan kelas lerengnya masing-masing, sehingga jadilah 5 kelas lereng sesuai dengan standar SNI, yaitu datar, landai, agak curam, curam, dan sangat curam. Lanjut, Tom. Lanjut, Tom. Kemudian, alhamdulillah, pada advance level 1 masih terbantu dengan tutorial-tutorial yang disediakan oleh pengurus kelas, terutama di YouTube-nya IMC Center, Papua Mapping Center, masih bisa mengikuti. Setelah itu di advance level 2 ini mulai agak pusing karena sudah diberikan kayak semacam kelas mandiri, sehingga lebih banyak mencari sendiri dan bertanya sendiri, tidak disediakan lagi seperti di kelas 2 kelas sebelumnya. Pada advance level 2 ini, tugas pertama adalah membuat peta areal terbangun. Fungsinya untuk mengetahui areal yang sudah terbangun atau belum terbangun, serta menghitung luasannya masing-masing. Ini menjadi fondasi untuk tugas berikutnya. Caranya, pada data yang sudah dikerjakan di tutupan lahan pada tugas level advance level 1 itu, tinggal dibuat select atribut, kemudian dipilih identifikasi areal terbangun dan areal belum terbangun pada tutupan lahan masing-masing, sehingga ketemulah luasan areal terbangun dan belum terbangun. Lanjut, Tom. Lanjut, Tom. Tugas berikutnya adalah membuat rencana penggunaan ruang. Rencana penggunaan ruang adalah peta hasil analisis kita untuk merencanakan pembangunan ke depannya terhadap areal yang belum terbangun. Kemudian dasar perencanaan tersebut digunakan standar SNI mengenai tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan. Tahapannya adalah mengoverlay dengan union antara kelas lereng, tutupan lahan, dan areal terbangun. Kemudian dari hasil overlay tersebut dibuat analisis penggunaan ruang. Dalam hal ini saya membuat rencana penggunaan ruang menjadi 7 rencana penggunaan ruang, yaitu taman hijau warga, pengaspalan jalan, pembangunan jalan sarana, ruang terbuka non-hijau, kawasan perumahan permukiman, kawasan budidaya pertanian, dan ruang terbuka hijau. Saya contohkan di sini kriteria penentuan rencana kawasan permukiman perumahan yang saya buat. Yang pertama adalah pada tutupan lahan semak belukar dengan kelas lereng 2-8%, saya rencanakan menjadi kawasan perumahan permukiman. Sedangkan di lahan semak belukar dengan kelas lereng 0-2%, saya tidak rekomendasikan untuk perumahan permukiman, karena di lokasi ini jarak dengan laut itu sangat dekat, hanya 1,6 kilo, 1.600 meter. Sehingga kelas lereng 0-2 saya tidak rekomendasikan karena masih rendah dibandingkan dengan jarak ke lautnya. Yang kedua, pada tutupan lahan semak belukar bekas terbakar dengan kelas lereng yang sama 2-8%, saya rencanakan juga untuk kawasan perumahan permukiman. Demikian seterusnya untuk rencana penggunaan ruang yang lain. Lanjut, Tom. Kemudian dari rencana penggunaan ruang tadi adalah untuk menganalisis rencana penggunaan ruang terhadap areal yang belum terbangun. Sedangkan pada areal yang sudah terbangun, dibuat analisis lanjutan mengenai keterlanjuran pembangunannya. Apakah pembangunan yang sudah dilaksanakan pada areal tersebut sudah sesuai atau tidak sesuai dengan standar SNI yang digunakan tadi. Standarnya adalah untuk pembangunan perumahan tanpa rekayasa kawasan dengan kemiringan 0-8%.
Kemudian diperlukan rekayasa teknis untuk lahan dengan kemiringan 8-15%. Dari overlay di tugas sebelumnya, kemudian saya analisis kesesuaian lahan. Awalnya saya membuat kelas kelerengan lahan sesuai dengan SNI antara 0 sampai 8, 8 sampai 15, dan seterusnya. Kemudian saya tidak bisa melihat perbedaannya sehingga tidak bisa melakukan analisis kesesuaian lahan. Kemudian saya lakukan kerja ulang lagi dengan kelas lereng yang lebih detail di landai, yaitu 0 sampai 2%, 2 sampai 4, 4 sampai 6, 6 sampai 8, 8 sampai 15, dan seterusnya. Kemudian ketemulah ternyata areal yang saya ambil data drone-nya tersebut, areal perumahan tersebut, itu dominannya berada pada 0 sampai 2%, ya, yaitu hampir 97%. Kemudian hanya yang di kelas lereng 2 sampai 4% itu hanya 2,3%. Akibatnya terhadap data ini seperti apa? Ternyata walaupun secara aturan, secara mengikuti standar SNI tersebut itu pembangunan perumahan sudah sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan, yaitu pada kelas lereng 0 sampai 15. Tetapi kenyataannya yang terjadi di lapangan adalah pada areal tersebut sering terjadi banjir. Kemudian setelah saya baca data ini, dengan dihubungkan dengan jarak dengan laut yang hanya 1,5 meter, saya mengambil kesimpulan pada areal tersebut dengan kelas lereng 0-2% ini seharusnya tidak layak untuk dijadikan perumahan karena jarak dengan lautnya itu sangat dekat. Sehingga saya pada tugas ini merekomendasikan areal ini kriteria yang tidak sesuai keterlanjuran terhadap pembangunan perumahan yang sudah ada. Lanjut, Tom. Kemudian saya mencoba lanjut, Tom. Saya mencoba membuat arahan selanjutnya mengenai terhadap keterlanjuran pembangunan tersebut. Saya mencoba membuat rekomendasi perbaikan berupa pengalihan parit. Saya lihat parit yang ada pada perumahan tersebut, kondisi existingnya itu kecil, hanya sekitar 1 meter. Kemudian ketika saya overlay dengan kelas kelerengan lahan, kondisi perumahan yang berada di kelas lereng 0-2%, arah paritnya itu menuju ke kelas lereng 2-4%, naik dia. Sehingga air pada parit tersebut itu tergenang, sistem tata airnya tidak memadai, tidak terjadi aliran. Malah kalau hujan, airnya balik ke arah perumahan, itulah yang menyebabkan salah satu sebabnya menjadi sering banjir pada areal tersebut. Kemudian saya merekomendasikan pengalihan parit terhadap yang kondisi existing ke rute baru yang saya coba buatkan, mengikuti alur dengan mengikuti rute kelas lereng yang sama, yaitu 0-2%, sehingga diharapkan pengalihan parit ini akan menjadikan air yang tadinya tergenang tidak mengalir, dapat mengalir karena prinsip air kan mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Harapannya dengan pengalihan ini akan terjadi aliran yang lancar, tidak tergenang lagi seperti sebelumnya. Lanjut, Om. Kemudian pesan dan kesan yang bisa saya sampaikan dan saya dapatkan selama mengikuti pelatihan adalah yang pertama, harus tetap semangat mencari dan berbagi ilmu. Ini pesan yang saya digaungkan terus-menerus di dalam kelas, sehingga secara alam bawah sadar akhirnya termotivasi masuk, karena terus masuk dan akhirnya menjadi harus terbiasa. Kemudian karena berbagi akan mengekalkan ilmu seperti yang pernah disampaikan oleh Prof. Hikmat. Kemudian kebaikan yang satu akan melahirkan kebaikan yang lain. Pesan saya,
silaturahmi yang sudah bagus ini yang ada di dalam kelas angkatan 1 ini agar tetap terjaga sepanjang masa, tidak hanya sampai bertahan di sini begitu kelas selesai juga harapannya tetap sinambung sepanjang masa. Kemudian kesannya metode pembelajaran yang inovatif dan inspiratif membuat suasana kelas belajar sangat menyenangkan, guru ikhlas mengajar, murid ikhlas belajar. Saya ada satu masa pernah pengen menyerah, tetapi karena ya mungkin salah satunya ini keikhlasan dari para guru yang mengajar, akhirnya tersentuh hati. Saya yakin kalau suatu perbuatan berasal dari hati akan menyentuh hati yang lain. Sehingga ya itu seperti yang saya sampaikan berulang-ulang, kelas ini menimbulkan sikap positif yang sangat bagus. Kalau lagi galau masuk ke kelas jadi nggak galau. Kemudian yang pesan kedua adalah selama ini saya menganggap GIS itu ya spasial. Ternyata setelah mengikuti kelas ini ada tambahan definisi baru, selain spasial harus visual. Yang kedua, GIS itu gambar indah sekali. Nah, ini sangat berkesan terhadap diri saya pribadi kan. Karena selama ini membuat peta itu hanya standar. Dan apabila dilihat orang awam itu tidak informatif sehingga bingung, hanya lihat gambar petanya aja, tapi tujuan sebagai bahan perencanaan ke depannya itu tidak tercapai. Tapi dengan adanya kelas ini yang sangat luar biasa membuat saya bisa menggambarkan peta lebih informatif, lebih atraktif, dan lebih bermanfaat terhadap orang yang melihat peta tersebut. Kemudian lanjut Om, harapan saya, lanjut Om. Om lanjut. Kemudian sampai di terakhir di harapan, saya menggambarkan sebelum pelatihan ini adalah pada taraf ketidaktahuan. Kemudian kondisi saat ini adalah tahu dan bisa. Sudah tahu karena diberi materi, diberi tutorial, kemudian bisa karena dipraktekkan, disuruh untuk mengumpul tugas, tapi baru berhenti sampai tahap itu Om Baron, Om Zul, Om Prof. Baru sampai tahu dan bisa. Harapannya ada follow up lagi ke depannya dari kelas ini, sehingga pasca pelatihan kita bisa terampil, syukur-syukur sampai mahir terhadap ilmu yang sudah kita dapatkan sebelum ini. Nah, itu mungkin harapan saya sebanding dengan harapan dari teman-teman semua yang ada di grup. Lanjut, Om. Lanjut, Om. Kemudian terakhir, ucapan terima kasih yang sangat luar biasa kami tujukan kepada pengurus kelas khususnya, kemudian kepada teman-teman angkatan 1 pada umumnya yang sangat luar biasa memberikan energi positifnya. Terakhir, tadi awal ditutup dibuka dengan pantun, terakhir ditutup dengan pantun juga. Hidup sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Sangat lebat kebun pepaya diangkat dengan motor. Mohon maaf dari saya, selanjutnya dipimpin Pak Moderator. Terima kasih Mbak Run. Terima kasih banyak, penutupnya luar biasa ini. Ya, saya coba ambil sebuah resume singkat ya. Karena ada satu hal yang menarik nih, saya kadang-kadang agak tersentuh nih lihat penampilan atau presentasi dari kawan-kawan. Masing-masing punya warna yang berbeda, punya latar belakang yang berbeda, profesi, jabatan maupun edukasi dan lingkungannya. Tapi satu Om, mungkin kita sepakat ya bahwa tadi seperti disampaikan Om Mutarom juga, buat saya GIS ini jelas memperlihatkan salah satu kecerdasan, saya bilangnya kecerdasan spasial. Contohnya, kita bisa melihat adanya ketidaksesuaian, ketidakseimbangan atau kesalahan mungkin ya, atau mungkin juga potensi di wilayah
suatu area yang kita lihat memiliki ukuran. Nah, ukuran ini yang bisa kita gali dan kita bisa sandingkan dengan parameter yang tentunya sesuai dengan ukuran tersebut. Contohnya tadi, Muhtarom dengan mudah bisa melihat potensi kebencanaan, kalau saya lihat dalam tanda kutip kebencanaan ya. Iya. Kemudian juga memutuskan untuk membuat suatu solusi rekayasa teknik. Karena kecerdasan tadi saya bilang spasial ini akan tidak bisa kita lihat dalam satu sisi yang sempit. Contohnya juga sudah kemarin disampaikan Om Reynolds ya, bahwa spasial ini tadinya bukan bagian dari Dispenda barangkali ya, agak jauh gitu. Tapi dengan mudah ini adalah kecerdasan yang dibutuhkan ya. Artinya pengetahuan yang ada, kawan-kawan awalnya ada beberapa yang memang sama sekali tidak tahu, bahkan mungkin jauh dari apa yang sekarang kita pelajari ya. Kemudian mempunyai pengetahuan, mengetahui, mempunyai kemampuan untuk melakukannya, melakukan kajian, terus memahami. Nah, sekarang adalah tugas, buat saya bukan tugas, tapi ya kewajiban buat saya perasa ya, bahwa apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah kita mampu, ini harus disandingkan dengan apa yang kita lihat sehari-hari, ya sehari-hari saja, baik kita dalam kehidupan sehari-hari maupun pekerjaan atau tugas. Ini akan memperkaya kita dan membuat satu hal yang menurut saya, kalau dulu mungkin kawan-kawan suka lihat ada yang namanya EQ ya, IQ bahkan. Ternyata bukan itu. Sekarang ada EQ, ada SQ, semakin berkembang. Nah, ini juga spasial ini adalah satu bentuk kecerdasan. Mudah-mudahan apa yang sudah kami berikan, insya Allah ini diterima dengan ikhlas dan juga disebarkan dengan ikhlas. Hasilnya akan lebih bermanfaat buat orang lain. Itu yang saya tangkap luar biasa. Dengan cara masing-masing menyampaikan buat kami, pengurus dan guru, itu suatu yang tidak bisa terbayar. Tidak bisa terbayar, luar biasa. Ada yang mau bertanya atau barangkali menambahkan? Silakan Om Reynolds, barangkali ini sudah siap-siap nih. Silakan Om Reynolds. Siap-siap, rekan-rekan semua luar biasa sekali presentasinya. Saya dengar, pokoknya saya tidak bisa berkata-kata. Terus terang, dengan luar biasanya kelas kita, angkatan 1, sekarang sudah mau angkatan kelas ke-6 ini, teman-teman menyampaikannya luar biasa. Saya senang dengan model, dengan gaya bahasa, dengan pengetahuan yang teman-teman bisa lihat sendiri di lapangan. Itu semakin bertukar ilmu, semakin bisa, mungkin teman-teman kalau setelah ini bisa share peta-petanya yang sudah bikin apa-apa, biar kita bisa saling lihat sampai mana kemajuan, biar kita bisa saling koreksi, saling membangun, seperti begitu. Dari harapan dari saya supaya kita makin tetap eksis, nggak berhenti cuma sampai di sini. Begitu saya, Mas Om Harun. Ya, betul-betul Om. Tugas kita seperti saya sudah tuliskan di FB, kita ini sedang merajut mimpi. Tapi mimpi ini bukan sekedar mimpi, karena kita sudah kasih tanggal. 30 hari sebelum hari ini, kita belum apa-apa. Saya dan kawan-kawan dan pengurus guru bukan siapa-siapa, tapi kita punya satu mimpi bersama, kita jalan. Sekarang kita sudah bisa tuliskan tanggal. Hari ini kita sudah dapat 600 orang pejuang mapping. Insya Allah 2 periode atau 3 periode lagi kita bisa dapat angka 1000. Insya Allah nih Om. Luar biasa. Kita bisa merubah Indonesia dengan cara kita. Kita nggak mau merubah orang, tapi kita sajikan bahwa kita bisa membantu siapapun juga dengan ikhlas. Terima kasih banyak. Ada lagi barangkali yang mau nambahkan? Surabaya, Om Ade, Om Agung. Kalau Om, boleh nanya? Ya boleh Om Muhtarom. Kalau rencana selanjutnya itu gimana Om? Seperti apa terhadap keberlanjutan kelas ini Om? Ya, kisi-kisi. Sebetulnya yang saya sampaikan di FB itu adalah langkah kita selanjutnya Om ya. Artinya kita ini kan berdasar komunitas ya. Langkah-langkah ini biasanya disebut
community participatory, baik itu berbentuk pribadi, individu, atau kelembagaan ya. Kita harus proaktif melihat apa yang terjadi di depan kita, atau mungkin bahkan kita jemput bola istilahnya. Tadi seperti Om Muhtarom, saya nggak tahu apakah lokasi itu di dekat Om atau jauh ya. Atau juga ada beberapa kasus lain, seperti contohnya tadi saya ambil lagi contohnya Om Reynold ini sudah punya template ini. Template ini dengan mudah bisa kita copy paste ya. Mungkin bukan copy paste, malah copycat itu. Nyontek aja lah gitu. Silakan para stakeholder yang lain silakan menggunakannya. Gitu kan Om ya. Jadi kita punya banyak hal yang bisa dimanfaatkan, baik itu bentuknya sistem maupun aplikasi Om. Saya kebetulan basic saya arsitek, jadi begitu saya lihat Om menilai dari itu perencanaan ruang dan yang lain, nah ini adalah hal yang bisa kita gali lebih lanjut. Saya dan beberapa kawan-kawan di ruang guru sudah sedang berbicara. Artinya kerjasama kita dengan pihak-pihak untuk mengaplikasikan apa yang kita punya. Tentunya memang ini masih dasar, tapi praktek itu tidak membutuhkan harus kapan, tidak. Mulai saja, karena practicing makes perfect. Jadi kalau kita nggak berlatih, seperti Om Hikmah bilang, GIS ini sebetulnya seperti bahasa. Makin kita sering gunakan, makin banyak vocabulary, makin kita bisa memanfaatkannya. Kira-kira gitu. Sajikan Om, kita akan jemput bola. Tadi Om Hikmah juga sudah sampaikan pesan dari Pak Presiden untuk contohnya ya, pencetakan sawah. Memang sudah banyak tempat yang memiliki database cukup untuk melakukan pekerjaan itu, tapi banyak juga yang belum. Nah, kita saat ini, tadi saya dapat data dari Om Zul, saat ini kita minggu lalu masih 160 kota atau kabupaten. Sekarang sudah 195 kota dan kabupaten. Luar biasa. Besok tambah lagi nih Om, besok kan angkatan 5 juga masuk. Hari ini angkatan 4, angkatan 5 juga ada 100 lagi. Mudah-mudahan akan bertambah banyak dan kita hadir, IMC ini hadir di seluruh Nusantara. Salam Om, izin Om, tanya Om. Ya, siap. Nanti kan saya membacanya kan nanti kita dari komunitas ini kan akan mencoba lebih profesional lah gitu jatuhnya Om ya. Akan ke sana Om. Oke, kalau saya pengalaman seperti ini Om, kan oke lah di kelas kita di pembelajaran kan kita tetap share ilmu, tetap kita ini kan. Tapi kalau sudah berbau nanti profesional, pasti kita akan ada yang namanya kalau Pemda punya anggaran, berarti kan kita berbicara anggaran di dalamnya Om ya. Oh, oke. Nah, terus saya kemarin pernah pengalaman seperti ini. Kita pakai drone Pemda, minta tolong kita terbangkan, terus crash. Ya kan, jatuh. Ya. Terus kan, sedangkan intinya seperti ini sih, apakah nanti kita buat sama-sama karena di daerah kadang standar biaya. Standar biaya itu penting biar nanti apakah terbangnya per ini kan karena konteks kita profesional tadi Om ya, konteksnya ini kalau sudah nanti profesional mungkin kalau masukan dari saya juga nanti kita ngatur sampai ke itu Om standar biayanya berapa. Jadi biar sama-sama satu bahasa kan. Oke, itu saja dulu Om. Ya, kalau masalah biaya memang buat saya penting tapi bukan yang utama Om. Karena uji keterampilan dari kita itu harus disetarakan. Makanya waktu di awal kan Om Hikmah sering menyampaikan bahwa kerjasama dengan Abdi adalah salah satu menunjukkan hal yang menjadi parameter profesionalisme kita. Kita bisa melakukannya tapi harus terukur Om. Kemarin yang cerita di Bengkulu siapa ya? Bahwa ya hakim pun bisa jadi pilot drone, tapi apakah dia punya sertifikat untuk pilot gitu kan? Karena tanpa itu akan karena tanpa itu akan jadi kontraproduktif, bahkan ya seperti tadi Om, resiko yang ada selalu tampil dan kita yang melakukan manajemen resiko. Ini yang kita akan utamakan. Jadi keterampilan, skill itu harus dibuat dalam satu ukuran yang ya tentunya harus diterima dalam perilaku profesionalisme. Kalau untuk biaya, saya rasa itu akan menyesuaikan Om, karena kita ini community based, jadi tidak mau menyeberang ke komersil Om. Pada saat komersil nanti pada situasinya masing-masing pasti akan ada jalannya Om. Saya rasa gitu.
Siap, Om. Ya, yang penting saya berharap nih, sebetulnya saya berharap tolong Om, pesan saya, masih banyak nih yang belum masuk ke dalam ruang presentasi ini. Tolong didorong dong, masih ada 1 hari lagi nih, 24 jam, 36 jam. Besok malam kita masih bisa ada 2 sesi lagi, berarti besok siang sama besok malam. Mudah-mudahan lebih banyak lagi yang bisa presentasi. Kenapa? Ya kalau kita berniat tapi tidak melakukannya, ya buat saya itu penting berbicara dan berbuat. Terima kasih banyak atas presentasinya hari ini. Mohon maaf Om Jul, Om Hikmat sudah ada di sebelah. Kita sedang ada pembagian, sedang wisuda angkatan 4. Ada juga pembukaan angkatan 6, Om Anton juga di sana. Jadi saya mewakili pengurus sekali lagi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak. Kelas saya tutup ya, Om.